Halo oma opa, om tante dan kakak semuanya. Kita jumpa lagi Fresh Juice Sabtu 6 Juli 2024 bersama Romo Rudi Rakito Jati UMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan ya. Para Sobat Fresh Juice, pada hari ini kita hendak mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin bersalah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, apakah hal yang menarik dari Injil hari ini? Salah satunya adalah sabda Tuhan Yesus yang berbunyi, "Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Para sahabat Fresh Juice, apakah maksud dari sabda Tuhan ini? Di balik sabda atau perumpamaan ini, Tuhan Yesus hendak menyampaikan kepada para murid dan para pendengarnya, apa sih syaratnya supaya mereka lebih mudah menangkap dan menerima ajarannya. Ajaran Tuhan Yesus itu ibaratnya sari buah anggur yang baru dan manis. Sementara itu, para murid dan para pendengarnya ibaratnya kantong kulit. Tetapi supaya rasa manisnya bisa awet, maka sebagai syaratnya sari anggur itu harus disimpan di kantong kulit yang baru juga, bukan kantong yang lama. Kenapa bisa begitu? Apabila sari buah anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong lama, maka sari buah itu akan lebih cepat meragi
karena sudah ada sel-sel ragi di kantong kulit yang lama. Fermentasi yang terjadi secara demikian akan merusak baik sari anggur yang baru maupun kantong kulitnya, yang akan menjadi pecah karena adanya tekanan dari proses peragian. Maka sari anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru yang ditutup rapat-rapat. Menurut para ahli pertanian pada zaman itu, cara ini akan menjaga sari buah anggur tetap manis. Singkatnya, Tuhan hendak mengatakan bahwa kita sebagai para murid atau pendengar ajarannya harus menjadi tak ubahnya bagaikan kantong kulit yang baru. Para sahabat, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya cukup banyak hal baru. Misalnya, tentang mengasihi, tentang mengampuni, tentang berdoa, tentang melayani, tentang ketaatan, tentang kebahagiaan, tentang perkawinan, dan lain-lain. Ajaran Tuhan Yesus itu terasa baru, menarik, bagus, dan baik. Tetapi belum tentu bisa langsung dengan mudah dipahami atau diterima oleh para muridnya. Sebagai contoh, Tuhan kan pernah bersabda, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Apakah mudah mengasihi musuh? Apakah mudah mendoakan mereka yang menganiaya kita? Atau di kesempatan lain, saat beliau juga berbicara tentang mengampuni. "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apakah mudah mengampuni sampai 2-3 kali? Apalagi kalau sampai 70 kali 7 kali. Para sahabat Fresh Juice, supaya bisa menerima dan melaksanakan ajaran Tuhan Yesus itu memang ada syaratnya, yaitu orang perlu menjadi bagaikan kantong kulit yang baru. Artinya orang mau memiliki sikap, hati, cara pandang, dan cara berpikir yang baru. Cara pandang dan cara berpikir sebagai murid perlu disamakan frekuensinya dengan cara pandang dan cara berpikir Sang Guru Yesus. Kalau tidak, pasti akan susah menerima, apalagi mempraktekkan ajaran beliau. Sebuah cerita sebagai pelengkap renungan pada hari ini. Ada seorang pemudi bernama Yuli. Sudah beberapa minggu ia dirawat di sebuah rumah sakit lokal karena menderita anemia kronis. Berhubung tidak ada kemajuan yang menggembirakan, dokter yang merawatnya akhirnya mengirimnya ke sebuah sanatorium yang terletak di daerah pegunungan di luar kota. Hal pertama yang dijalani oleh Yuli sesampai di sanatorium tersebut adalah pemeriksaan fisik yang lengkap. Dan dokter menemukan bahwa kondisi darah Yuli terhitung masih normal. Maka dokter itu melakukan pemeriksaan ulang dan memperoleh hasil yang tetap sama. Dokter tersebut merasa amat heran. Kemudian ia memanggil Yuli dan menanyakan
kepadanya, "Nona Yuli, adakah sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup Anda sebelum Anda datang ke tempat ini?" Yuli sejenak mengingat-ingat. "Benar, dokter," jawabnya kemudian. "Sekonyong-konyong saya mau mengampuni seseorang yang selama ini telah membuat saya menderita suatu dendam yang sangat besar." Setelah mendengarkan jawaban Yuli, sang dokter kemudian berkata, "Nona, tampaknya perubahan sikap hati Anda telah mengakibatkan kondisi darah Anda pun ikut berubah dengan sendirinya dan menjadi normal kembali. Anda diizinkan pulang hari ini." Sampai di sini juga perjumpaan kita hari ini. Semoga kita masing-masing semakin mampu menjadi bagaikan kantong anggur yang baru. Tuhan memberkati Anda sekalian. Halo opa, oma, om, tante, dan kakak semuanya. Kita baru saja mendengarkan dari Romo Rudi Rakita Jati UMI dari Jakarta. Terima kasih untuk Romo Rudi untuk renungan hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Salam Fresh Juice.